sinus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Hari ini adalah peringatan wajib Santa Monica, ibunda dari Santo Agustinus. Selamat berpesta untuk para saudari yang menggunakan nama baptis Santa Monica. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, Engkau ada di situ. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, di sana pun tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil pada hari ini dari Injil Matius bab 23 ayat 27 sampai 32. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian itu seperti kuburan yang dilabur putih. Sebelah luarnya memang tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian pula kalian, dari sebelah luar nampaknya benar, tetapi sebelah dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik. Kalian membangun makam bagi nabi-nabi dan memperindah tugu peringatan bagi orang-orang saleh. Dan sementara itu kalian berkata, seandainya kami hidup pada zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut membunuh para nabi. Tetapi dengan demikian kalian bersaksi melawan dirimu sendiri bahwa kalian keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi,
penuhilah takaran para leluhurmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam Injil pada hari ini kita berjumpa dengan Yesus yang mengakhiri 7 sabda celaka yang ditujukan untuk orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sebagai pemimpin-pemimpin orang Yahudi pada zamannya. Dalam 7 sabda celaka, 2 hari berturut-turut kita sudah membaca dari yang pertama sampai yang kelima. Kali ini kita membaca bagian ke-6 dan ke-7 dari sabda celaka itu. Pada sabda celaka yang ke-6, Tuhan kita Yesus Kristus membandingkan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi dengan kuburan. Kuburan yang dilabur putih bagian luarnya, tetapi bagian dalamnya penuh dengan tulang belulang dan pelbagai kotoran. Namanya juga kuburan. Sabda ini sebetulnya sungguh sangat tajam. Dalam tradisi Yahudi, yang namanya kuburan itu menjadi simbol kenajisan. Dan orang-orang Farisi juga ahli-ahli Taurat digambarkan sebagai kuburan, berarti mereka menjadi sumber kenajisan. Mereka yang merasa diri benar, paling suci, paling saleh, terpisah dari orang-orang berdosa, tetapi perilaku mereka justru tidak sesuai dengan apa yang mestinya menjadi citra hidup mereka. Dan karena itu lalu Tuhan kita Yesus Kristus menyebut mereka, kalau sikap seperti itu terus dipertahankan, maka bukannya kebaikan, kejujuran, ketulusan, kesucian yang sejati yang mereka hadirkan, tetapi kenajisan, keserakahan, kedurjanaan, kejahatan. Ini sungguh sangat fundamental. Lalu pada bagian yang ke-7, Tuhan kita Yesus Kristus menempatkan mereka ini sebagai orang-orang yang tampaknya mendukung para nabi dan orang-orang suci dalam perjanjian lama, tetapi mereka tidak lebih dari para leluhurnya. Dan yang paling utama dari sabda yang ke-7 ini adalah orientasi yang ditunjukkan kepada mereka bagaimana nantinya mereka itu bukan hanya membunuh para nabi seperti leluhurnya di masa lampau, tetapi membunuh sang sumber kehidupan sendiri yang hadir dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus, sang juru selamat, sang penebus. Tuhan bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan, hidup, dan kebenaran." Tetapi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, menolak dan membunuh Yesus. Sabda celaka ini menjadi sabda antisipatif atas apa yang akan mereka lakukan terhadap Yesus sendiri. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dengan sabda ini kita diajak untuk pertama, mari kita membersihkan diri dari segala sumber kenajisan kita. Sumber kenajisan itu ada dalam sikap egois, merasa diri paling suci, merasa diri paling baik, merasa diri paling benar, merasa diri paling saleh, dan kemudian menganggap rendah semua orang lain. Itu persis sumber petaka di dalam kehidupan kita kalau kita tidak mau bertobat.
Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih. Yang kedua, kita diajak untuk dengan rendah hati mengimani Kristus sebagai juru selamat kita. Kristus yang telah dibunuh, menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, sang sumber kehidupan kita. Cara hidup seperti itu yang juga dihayati oleh Santa Monica yang kita kenang imannya pada hari ini. Cara hidup mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus di tengah segala keterpurukan, di tengah kehidupannya yang penuh dengan perjuangan menghadapi suami dan anaknya. Mari berkat doa Santa Monica kita semakin mengimani Kristus dengan segenap hati dalam iman, harapan, dan kasih kepada Kristus Juru Selamat kita. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita, semoga sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.